selamat pagi ibu sekalian. Oke, pagi. Oke, jawabnya pagi. Oke bu ya, walaupun sudah siang ya. Oke, selamat pagi ibu sekalian. Pagi. Oke, terima kasih ibu sekalian sudah tetap semangat. Oke, baik ibu sekalian. Nggak bu? Masih lemas? Oke, kita buat lagi. Oke, ikuti saya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu sekalian. Oke, ibu-ibu. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Ini pertemuan tidak seperti biasa ibu sekalian. Mungkin kita pada pertemuan kelompok yang lalu-lalu kita mungkin hanya sebatas membahas tentang mengenai ya kapan bantuan keluar seperti itu Bu ya. Kenapa jumlahnya sedikit, bagaimana penghitungannya seperti itu Bu ya. Baik Ibu, di sini sangat penting. Ini adalah hal yang paling penting bagi kami seorang pendamping untuk mengedukasi ibu sekalian. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Tapi di sini saya akan membicarakan bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai orang tua ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, agar belajar kita hari ini betul-betul mendapatkan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Marilah kita menunduk seraya berdoa. Pada ibu sekalian, doa dimulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu, pertama saya akan menjelaskan tujuannya ini adalah bagaimana nantinya ibu-ibu bisa menerapkan di rumah. Bagaimana sih menjaga sikap dan perilaku sebagai orang tua. Seperti itu ibu sekalian. Pertama ibu-ibu, sebelum masuk ke materi ini saya ingin ibu-ibu kita dibagi kelompok. Oke, tolong dibagi 2 kelompok aja ya Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompoknya Bu Rini dengan kelompoknya Bu Ijah. Nah ini ya, kita kelompoknya dibagi Bu ya. Oke, baik. Nanti sesama anggota satu banjar ini, nanti saya akan kasihkan instruksi apa yang harus kita lakukan ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, karena kita berbicara tentang sikap dan perilaku orang tua, tentunya hal ini akan berbicara bagaimana cerminan kita kepada anak-anak ibu-ibu sekalian. Dan juga bagaimana kita ya mengalami lah bagaimana apa sih menjadi kendala ya, menjadi masalah kita gitu selama menjadi orang tua ibu-ibu sekalian. Nah disinilah sesi kita untuk sharing-sharing, curhat-curhatan seperti itu ya. Oke, ibu-ibu tolong pikirkan 2 hal apa yang paling membahagiakan menurut ibu dan yang paling menyulitkan bagi ibu, khususnya dalam mendidik anak ibu sekalian. Oke, coba pikirkan dari sekarang. Silakan pikirkan ibu sekalian. Ya ibu udah punya gambaran lah masalah. Mungkin semua sini ada masalah nih sama anaknya. Ya kan Bu, betul? Iya betul. Oke, baik ibu. Mungkin dari kelompoknya Bu Dini, kelompoknya Bu Ija gitu ya. Nanti bisa sharing-sharing Bu ya. Nanti ceritakan, nanti kelompok Dini ceritakan apa masalahnya. Dari Bu Dini juga menceritakan dan tidak boleh yang berkomentar ya Bu ya. Oke. Kita dengarkan teman-teman kita berbicara. Oke, kita mulai dari kelompoknya Ibu Dini. Oke, silakan. Anggotanya siapa? Ibu apa? Ibu Rahimah. Oke, Ibu silakan Bu. Iya, Ibu apa Bu? Kira-kira yang paling membahagiakan menurut Ibu dari anak Ibu dan paling menyulitkan atau paling membuat jengkel, jenuh dari anak Ibu, paling menyedihkan lah. Ya, oke, silakan Bu. Yang paling membahagiakan apa lagi Bu kira-kira menurut Ibu yang pertama? Anak juara, oke. Apalagi Bu? Anak apa Bu? Oh, anak mau disuruh, oke boleh. Yang paling menjengkelkan dan menyulitkan apa? Anak melawan perintah orang tua, oke. Apalagi Bu? Anak malas-malasan, maksudnya gimana Bu? Kan sama itu, tidak mau perintah orang tua. Oh, sekolah malas. Oh iya, oke, sip. Oke, dari kelompoknya Bu Ija. Oke, Bu apa nih? Bu Ros.
Bu, cerita Bu, apa Bu kira-kira masalahnya? Ya, dari menyulitkan juga boleh lah, dari menyulitkan dulu boleh ya. Oke, apa lagi yang menyulitkan kira-kira? Oke, apa? Oh, malas beribadah. Oke, kenapa Bu kira-kira Bu malasnya? Kenapa Bu? Apa Bu? Asik main handphone, iya. Oh, iya, itu. Anak sekarang itu masalahnya itu sih Bu. Ya, sekarang masalahnya teknologi ini memang tidak bisa bendung. Tapi ini kembali lagi memang kita sebagai orang tua Bu, bagaimana kita menyikapi ini gitu. Ya, terkadang itu sih banyak anak-anak sekarang ini yang ketergantungan dengan gadget seperti itu sekalian, tergantung dengan handphone. Jadi ini sebetulnya jadi masalah. Jadi ibu sekalian, nanti ibu ini tadi udah cerita dengan saya, tadi udah cerita dengan teman-temannya. Kira-kira ibu sekalian, menurut ibu, dari ibu bercerita dengan teman ibu, berbicara dengan saya, kira-kira apa yang ibu rasakan? Apa Bu? Ada kelegaan ya, unek-uneknya tersampaikan ya. Oh, oke ya. Jadi begini Bu sekalian, sebetulnya simpel saja sih Bu, sebetulnya ya, untuk membuat pikiran tenang, sikap kita sebagai orang tua ini, yang pertama memang kita harus selalu berpositif ya. Jangan pernah menunjukkan bahwa kita ini lagi sedih, kita menunjukkan kemarahan terhadap anak, tidak boleh ibu sekalian. Dan ini sebetulnya memicu anak ini juga, ya ketika orang tua seperti ini ya, kenapa aku juga tidak, kenapa ya gitu. Jadi dia pun akan menunjukkan juga bagaimana ego dia seperti itu. Jadi ibu yang pertama memang kita harus bisa menempatkan sikap dan perilaku kita sebagai orang tua ibu sekalian. Yang pertama begini Bu, ketika ibu merasa sulit bagaimana untuk menenangkan anak, ingatlah ibu sekalian bagaimana hal yang paling bahagia menurut ibu ketika ibu memiliki anak tersebut. Ingatlah yang baik-baiknya Bu. Itu sebetulnya kunci bagaimana kita berpikir positif ya. Bagaimana apapun masalah kita Bu, ketika kita ingat yang baik-baiknya, kita ingat yang bahagia akan dari anak kita, itu membuat kita semakin tenang gitu. Jadi kalau kita ingat buruk-buruknya saja, jelek-jeleknya saja, itu akan membuat kita menjadi lebih stres seperti itu sekalian. Oke. Nanti ibu coba pulang ke rumah. Jadi jangan nanti ya tiba-tiba anak kita tapi tunjukkanlah bagaimana ibu itu baik terhadap anak. Iya, kenapa anakku, walaupun biar dia merasa tenang gitu ibu sekalian. Ingatlah baik-baiknya bagaimana dia itu dulu ibu lahirkan dengan ibu penuh pengharapan seperti itu. Buatlah seperti itu. Jadi dia akan merasa tenang karena merasa nyaman dengan sikap ibu yang seperti itu. Nanti pulang ke rumah tolong dipraktekkan Bu ya. Oke, terima kasih. Baik ibu sekalian. Tidak sampai di situ ibu sekalian, itu tadi pembelajaran pertama kita, bagaimana menimbulkan rasa senang, rasa bahagia ketika di rumah sehingga masalah itu dapat teratasi. Yang kedua ibu-ibu, itu sudah kelompok, kita akan melakukan permainan, namanya permainan terbalik. Oke? Mau bermain ibu sekalian? Oke, mau. Baik ibu sekalian, silakan berdiri ibu sekalian. Baik ibu sekalian, ini permainannya gampang, tidak sulit. Ini permainan anak-anak TK ya, namanya permainannya kita nyanyi aja deh ya ibu sekalian. Oke, pertama nanti ibu ikuti apa yang saya lakukan dan apa yang saya ucapkan Bu ya. Ya, pertama saya bilang gini Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, bisa Bu ya? Gampang. Oke, baik. Oke, ibu-ibu, kita mulai Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, semua tampaknya bisa, semua sudah benar. Oke, baik ibu sekalian. Itu tadi kita slow aja. Gimana kalau saya cepatkan? Oke, bisa? Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ada banyak salah ibu. Aduh, cepat-cepat Bu ya. Oke ya, terlalu cepat-cepat juga ibu juga kebingungan. Oke, baik ibu. Saya akan pelan, tapi ibu-ibu
lihat apa yang saya lakukan, apa yang saya tunjuk, dan apa yang saya ucapkan. Oke? Baik. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Banyak yang salah nih. Oke. Ingat Bu ya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Ya Bu ya, jangan apa yang saya tunjuk ya. Oke? Oke, konsentrasi, tatap mata saya. Oke? Baik. Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kepala. Oke. Oke, terima kasih Bu sekalian atas partisipasinya. Oke. Bingung nih semua. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Oke, Ibu sekalian. Jadi permainan tadi sebetulnya bukan hanya permainan untuk lucu-lucuan saja Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya ada makna yang tersirat sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ibu sekalian, ketika saya tadi tunjuk pundak, tapi saya sebut kepala, ternyata banyak ibu yang mengikuti gitu. Jadi bukan menunjuk kepala, malah menunjuk pundak. Sementara itu tadi saya tunjukkan, saya sebutkan kepala gitu, tapi saya pegang pundak, ibu-ibu itu ikutan seperti itu. Jadi itulah sebetulnya ibu-ibu sekalian sampaikan, bahwasannya memang sebagai orang tua kita itu memang harus bisa menyepadankan antara ucapan dengan perbuatan. Begitu juga tadi ibu gitu, bingung kan gitu. Apa yang saya pegang, apa yang saya sebutkan, nah ini tidak sama gitu. Jadi ibu bingung gitu. Jadi ibu lebih gampang meniru apa yang ibu lihat daripada yang saya ucapkan. Begitu juga anak-anak ibu sekalian. Anak-anak ini adalah peniru yang unik. Dia lebih mudah meniru apa yang dilakukan orang tuanya daripada yang diucapkan ibu sekalian. Jadi harapan saya ibu, ketika pulang nanti ke rumah, marilah kita bersifat yang betul-betul berperilaku yang betul-betul sepadan lah antara perbuatan dengan ucapan ibu sekalian. Karena ini juga akan membentuk nanti anak kita. Jadi bisa Bu ya? Bisa ya Bu ya? Oke, bisa. Baik. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini Ibu sekalian. Terima kasih atas keluangan waktunya. Jadi tadi ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, bagaimana terus memunculkan rasa bahagia, rasa senang ketika memiliki anak. Yang kedua, bagaimana kita menyepadankan bagaimana antara perbuatan dengan ucapan kita. Oke, terima kasih Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu sekalian, bisa berguna. Saya tutup. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam PKH. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.